Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruyani Salsabila Ramadhani dengan NIM 2103045011043. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai konsep kebijakan publik. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu definisi dan konsep kebijakan publik, ciri-ciri dan dimensi kebijakan publik, jenis kebijakan publik, serta hakikat kebijakan publik. Langsung saja yang pertama mengenai definisi kebijakan. Menurut James Anderson, kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, secara mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kemudian ada konsep kebijakan publik. Yang pertama menurut Easton, kebijakan publik ialah the relationship of governmental unit to its environment. Kemudian menurut Wilson, kebijakan publik yaitu tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai langkah yang telah atau sedang diambil. Adapun ciri-ciri dan dimensi kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan publik yaitu yang pertama, tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Kemudian terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan berpola. Yang ketiga, kebijakan ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian kebijakan mungkin berbentuk positif maupun negatif. Adapun dimensi kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh banyak orang dalam suatu rantai pilihan-pilihan yang meliputi analisis, implementasi, evaluasi, dan rekomendasi. Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuatan kebijakan. Penetapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik. Kemudian kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Meskipun demikian, keputusan-keputusan legal belum tentu dapat direalisasikan seluruhnya. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengenai kegagalan yang mungkin terjadi. Topik selanjutnya yaitu mengenai jenis kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Yang kedua, kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kemudian kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Kemudian,
kebijakan yang berhubungan dengan barang umum public goods dan barang private goods. Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Adapun topik terakhir yang akan saya bawakan mengenai hakikat kebijakan. Yang pertama, tuntutan kebijakan, yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik, untuk tidak melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tersebut. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu, hingga usulan untuk mengambil keputusan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk mencapai statuta, ketentuan-ketentuan dasar, ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. Yang ketiga, pernyataan kebijakan ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekret presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun yang keempat yaitu keluaran kebijakan, merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat, keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, hasil akhir kebijakan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan thank you for listening. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.